يا أرحم الراحمين ارحمنا. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pecinta dakwah, pecinta ilmu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membahas kitab Nasaihul Ibad. Kita akan membahas makalah yang ke-47. Ada satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sidqul mahabbati fi salasi hisalin." Bukti cinta sejati dapat diketahui dengan 3 hal. Ayyakhtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi, wa yakhtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, wa yakhtaro ridha habibihi ala ridha ghairihi. Menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bukti cinta sejati dapat diketahui dari 3 hal. Yang pertama, ayakhtaru kalama habibihi ala kalami ghairihi. Lebih memilih perkataan sang kekasih daripada perkataan lain. Wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dan dia lebih memilih bercengkrama dengan sang kekasih daripada bercengkrama dengan yang lainnya. Wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Lebih memilih ridha sang kekasih daripada ridha dari yang lainnya. Ini cinta sejati tetapi diterjemahkan dalam hal yang positif. Yang pertama, ayahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Tanda-tanda seseorang memiliki cinta kepada kekasihnya adalah dia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lain. Biasanya orang kalau mencintai seseorang, perkataannya lebih diperhatikan, ucapannya lebih ia pilih daripada perkataan orang lain. Bahkan dia lebih mempercayai perkataan sang kekasihnya daripada perkataan orang lain. Ini tanda orang yang memiliki cinta sejati. Sebaliknya, orang kalau sudah tidak memiliki rasa cinta, biasanya ucapan orang yang disayanginya sudah nggak diperhatikan lagi. Orang kalau sudah terbelit rasa cinta, apapun yang diminta oleh sang kekasihnya pasti akan dia penuhi. Tanda ada cinta, ada perhatian di sana. Jadi ucapan kekasihnya lebih ia pilih. Ucapan kekasihnya lebih ia dukung. Ia benarkan bahkan. Malah kadang-kadang ucapan yang tidak baik pun dia dukung. Ini efek yang tidak baiknya ya. Jadi orang yang punya rasa cinta, maka dia akan memilih perkataan sang kekasihnya daripada perkataan-perkataan orang lain. Kalau kita cinta kepada istri kita, maka perkataan istri kita akan lebih kita percaya daripada orang lain. Kan begitu. Jangan sampai kita punya istri tapi ucapannya nggak bisa kita percaya. Jangan sampai kita lebih percaya kepada ucapan orang lain daripada istri kita, orang yang kita cintai. Ini kan aneh. Kecuali memang istrinya itu benar-benar pembohong, pendusta, ya, munafik, ya, dan terbukti kebohongannya, biasanya sulit untuk dipercaya oleh seorang suami. Tapi normalnya kita mencintai kekasih kita, sang istri kita, tentu ucapan dia lebih kita dukung daripada ucapan orang lain. Kalau kita arahkan kepada pengertian agama misalkan, maka orang yang punya tanda cinta sejati lebih memilih perkataan sang kekasih, yakni Allah, berupa Al-Quran daripada perkataan yang lain.
Ucapan Allah adalah dalam bentuk wahyu, Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Allah, artinya Al-Quran akan lebih kita percayai, akan lebih kita dukung, akan lebih kita perhatikan daripada ucapan-ucapan yang lain. Karena Al-Quran merupakan ucapan yang di atas hukum yang ada dalam dunia ini. Itu Al-Quran. Sumber dari semua sumber hukumnya Al-Quran. Al-Quran di nomor 1. Tidak ada perkataan yang mengungguli Al-Quran. Tidak ada kalimat yang lebih indah daripada Al-Quran. Tidak ada pelajaran yang lebih bermakna daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah hukum yang menempatkan pada paling atas. Tidak ada hukum yang sempurna daripada hukum Al-Quran. Maka kalau kita cinta kepada Allah, kita harus menyukai perkataan Allah. Perkataan Allah berupa wahyu ya Al-Quran ini. 30 juz, 6.660 ayat, 114 surat, semuanya ucapan Allah. Itu yang harus kita tempatkan di paling atas. Ranking pertama daripada ucapan-ucapan yang lain. Sebab itu kalau kita sedang membaca Al-Quran atau kita mendengarkan ada orang baca Al-Quran, kita sebaiknya diam. Fastami'uhu, dengarkan. Wangsitu la'alakum turhamun, dan perhatikan, simak agar kita mendapatkan rahmat. Tidak boleh ada orang baca Al-Quran kemudian ada saingan ucapan-ucapan yang lain. Ya, sehingga kalau ada orang baca Al-Quran, kalau toh kita berbicara, jangan sampai suara kita mengungguli suara orang baca Al-Quran. Harus kita rendahkan suaranya. Lebih bagus lagi, fastami'u lahu wa ansitu. Kita mendengarkan, kita menyimak. La'alakum turhamun, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai Allah, kita harus mencintai ucapan-ucapan Allah daripada ucapan yang lain, yakni wahyu yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. 1. Yang kedua, bukti cinta sejati dapat diketahui wa yahtaro majalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Ia lebih memilih bercengkrama dengan sang kekasih daripada bercengkrama kepada yang lain. Kita kalau mencintai seseorang misalkan, semakin kita ngobrol dengan dia akan semakin asik. Kalau kita mencintai istri kita, semakin lama kita berbincang-bincang dengan dia semakin asik ya. Kalau kita mencintai anak-anak kita, mencintai seluruh putra-putra kita, semakin kita ajak ngobrol mereka semakin asik. Kenapa? Hati kita ada cinta. Ada cinta. Hati-hati kalau umpama ada seorang suami yang ngobrol dengan istrinya semakin lama semakin gak nyaman. Jangan-jangan di hatinya sudah tidak ada rasa cinta. Kalau dia ada rasa cinta maka kemudian akan semakin asik obrolannya. Akan semakin asik pembicaraannya. Ya. Itulah ada tanda cinta ya. Kalau kita cinta kepada Allah, artinya kita lebih suka, lebih asik bercengkrama dengan Allah daripada bercengkrama kepada yang lain. Bagaimana cara bercengkrama dengan Allah? Ya dengan ibadah. Salat terutama ya. Salat merupakan cara kita bercengkrama dengan Allah. Kita berbincang-bincang dengan Allah. Kita berdialog dengan Allah, yakni melalui sholat 5 waktu. Jadi orang yang sedang melaksanakan sholat, hakikatnya dia bercengkrama dengan Allah. Ketika Allahu Akbar, dia memanggil nama Allah. Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, kita sucikan nama Allah, kita kan sedang menyebut nama Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya. Itu kan ucapan kita dengan Allah. Artinya kita bercengkrama dengan Allah. Jadi orang yang melaksanakan sholat
pada hakikatnya dia sedang berhubungan dengan Allah. Semakin besar cinta kita kepada Allah, akan semakin asik dan nikmat kita melaksanakan sholat. Kenapa kemudian kita ketika melaksanakan sholat itu kurang enak, kurang nyaman, kurang berasa? Gelisah, ingin cepat selesai. Mungkin di hati kita belum tertanam cinta kita kepada Allah. Jadi puncaknya ma'rifatullah ya. Orang kalau sudah mengenal Allah, sudah dekat dengan Allah, apapun ibadah yang Allah perintahkan akan terasa nikmat. Salat akan terasa nikmat, puasa akan terasa nikmat, zakat, haji, umroh, sedekah, infak akan terasa nikmat. Bahkan jihad pun akan terasa nikmat kalau kita sudah dasarnya cinta kepada Allah. Semakin lama kita bercengkrama dengan Allah akan semakin nikmat. Kenapa? Dasarnya cinta kepada Allah. Sama dengan tadi, kita ngobrol dengan istri kita, dengan kekasih kita, ya, dengan anak-anak kita yang kita cintai. Itu kan asik. Asik kita. Ya. Daripada berbincang dengan orang lain. Kita lebih asik berbincang dengan istri kita daripada istri orang lain. Jelas ya. Karena dia orang yang telah Allah halalkan buat kita. Istri kita merupakan teman hidup kita. Tempat kita berbagi rasa, tempat kita menumpahkan permasalahan kita, tempat kita berbagi rasa, istri kita. Aneh kalau seorang suami dia berbincang dengan istrinya kok nggak nyaman, berarti kan dia dicurigai, ada apa ini? Jangan-jangan hatinya sudah nggak ada cintanya. Kalau ada cintanya berarti dia ketika berbicara, ngobrol, berdialog, ada kepuasan, ada ketenangan batin, ada kebahagiaan. Selama kita bekerja dari pagi sampai sore misalkan peras keringat banting tulang. Begitu pulang dari tempat kerja bertemu dengan istri kita. Perasa lelah kita hilang. Capek kita musnah. Letih kita pun berganti dengan kebahagiaan. Itu kalau seorang suami menaruh cinta yang dalam kepada istrinya. Ya begitu harusnya. Jangan sampai terus seorang suami yang dia lebih betah di kantor daripada di rumah. Ini kan dipertanyakan, ada apa? Kenapa rumah kemudian gak mendatangkan kebahagiaan? Dan dia mencari ketenangan di luar sana. Mencari kepuasan di luar sana. Mencari kesenangan di luar sana daripada mencari kesenangan dalam lingkup keluarga, rumah tangga. Mungkin di hatinya sudah tidak ada rasa cinta. Rasa kasih sayang, rasa sakinah, mawaddah, warahmah kalau dalam istilah agama kita. Yang ketiga, tanda bukti cinta sejati dapat diketahui wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih memilih ridhonya sang kekasih daripada ridhonya dari yang lain. Kalau kita mencinta seseorang tentu kita sangat mendambakan ketika kita ada perlu kita izin dengan istri kita. Istri kita kemudian meridai, membolehkan, nah itu akan terasa nikmat. Kalau kita bandingkan dengan cinta kita kepada Allah, artinya bahwa ridha Allah harus di atas ridha kita kepada yang lain. Hidup ini tidak akan terasa nikmat kalau kita tidak bisa mendapatkan ridha dari Allah. Dan ridha dari Allah harus kita dapatkan melalui pelaksanaan ibadah. Hidup akan sengsara, hidup akan sempit, hidup akan tidak nyaman. Jauh dari kebahagiaan, jauh dari ketenangan, jauh dari kesenangan kalau kita tidak bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seluruh aktivitas kita harus sesuai dengan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tindakan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita yang tidak Allah ridhai. Ya. Pekerjaan kita, aktivitas kita,
profesi kita, pekerjaan kita, jangan sampai yang Allah tidak ridho. Yang Allah ridho adalah yang halal, yang tidak merugikan orang lain dan juga tidak membahayakan bagi akidahnya. Selama pekerjaan itu halal, tidak merugikan orang lain, insya Allah akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda orang yang punya cinta sejati kepada Allah, dia lebih memilih ridho sang kekasihnya, yakni Allah, daripada ridho dari yang selain Allah. Ini kalau kita terapkan dalam nuansa keagamaan. Kalau kita terapkan dalam nuansa kekeluargaan, tentu suami istri harus saling meridhoi. Walaupun ridho suami ranking nomor 1 ya daripada ridho sang istri. Artinya seorang istri lebih afdol mencari ridho seorang suami daripada suami ridho kepada sang istri. Karena apa? Suami adalah panutan keluarga, kepala keluarga yang menanggung jawab semua yang ada dalam keluarga itu. Bahkan masuk surganya istri, masuk surganya anak bergantung kepada sang suami. Ya. Itulah sebabnya Allah memberikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Seorang istri akan bisa masuk surga kalau sudah mendapatkan ridho dari seorang suami. Seorang anak bisa masuk surga kalau dia sudah mendapatkan ridho dari orang tuanya. Maka harus saling meridhoi. Istri meridhoi suami, suami harus meridhoi istri. Bahkan kata Nabi, apabila seorang istri sudah mendapatkan ridho dari seorang suami dan dia meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka dia bisa memilih surga lewat pintu manapun. Ya. Bayangkan dia sudah meninggal pun kalau suami nggak ridho, dia akan tercekal di alam barzah. Maka sebab itu jangan sampai kita mendapatkan ridho Allah itu tanpa ridho seorang suami. Jadi ridho suami harus didapatkan seorang istri untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, seorang suami harus besar hati dia memberikan ridho kepada sang istrinya. Jangan sampai ada dendam-dendam tersembunyi. Ini yang bisa menghambat dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika istri meninggal dunia, ya, dia mendahului sang suami, suami harus ridho. Harus ridho. Kalau nggak ridho, akan menyebabkan dia tercekal di alam barzahnya. Yahtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Tanda cinta sejati dari seorang adalah dia memilih ridho sang kekasih daripada ridho dari yang lain.